memang rela si Prabowo yang ketua umum partai, ya kan, kemudian seorang capres 2 kali, ya cawapres sekali untuk kembali menjadi cawapres. Nah, makanya dieksploitasi itu foto kan. Iya kan? Itu kira-kira ya. Itu dia kita lihat, coba dicek di Facebooknya, memang dia sengaja itu ya, tim medianya itu menunjukkan bahwa ini sudah dapat dapat restu nih. Justru itu menguntungkan buat Anies, begitu ya, bahwa pemilih-pemilih yang yang ada di dalam rengkuhan basis-basis tiga belah pihak ini itu bisa disasar sama Anies Baswedan gitu dalam kacamata itu ya. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi, dan hari ini gue tanpa Budi Adiputro karena dia sedang tugas mewakili televisi swasta nasional. Kalau kita kan digital, kalau dia emang jurnalis. Kalau gue kan YouTuber. Itulah beda gue sama Budi nih. YouTuber keren, ya kan? Kalau yang YouTuber di sini cuma gua, kalau Budi jurnalis politik. Dan gua udah bersama Direktur Eksekutif PRC, lembaga survei ya, yang sekarang sedang banyak mengurusi calon penghuni Senayan di 2024. Caleg-caleg kalau pilkada pemilunya ada. Kalau nggak ditunda ya. Ya kalau nggak ditunda. Ya kan, Bang Rio Prayogo. Terima kasih Ari. Ini mantap ini. Akhirnya lu tahu nggak? Gue punya kantor di sini nih di Total Politik ini sekarang nih di daerah Blok M. Nah ini dulu tuh duit awal bayar DP-nya itu ada project dari MPR RI. Kalau lu pernah nonton Total Politik lama pasti pernah lihat gue pernah bikin diskusi 4 pilar. 4 pilar ya. Iya 4 pilar. Dan waktu itu gue belum punya PT untuk ikut project itu gitu. Akhirnya pinjam PT beliau ini. Dan sekarang sudah melesat. Ya, alhamdulillah lah ya. Iya kan, berarti kan berkah. Ya, berkah PRC membukakan kunci kan. Membukakan kunci menuju kebahagiaan. Jadi ladang obrolan politik pertama di Indonesia dan utama sekarang. Waduh, amin. Masyarakat Total Politik ini Mas. Masyarakat Total Politik ya. Mas Topo. Ya, Total Politik Society ya kan, kalau dia di bahasa Inggrisin keren. Kalau di Indonesiain katro, masyarakat Total Politik Mas Topo kan. Nah, Bang. Jadi ini kita lihat banyak kejadian politik terkini nih, dan bagaimana sih sebenarnya yang terjadi dari tafsir lu nih Bang. Misalnya kayak yang terbaru ada 3 tokoh yang selfie masuk ke sawah-sawah gitu. Selfie. Ya, sawah ini Bang agak krusial di setiap momen politik kita di sawah kan. Ada yang nandur padi maju gitu, gaya Bali katanya gitu. Nah, sekarang ada 3 orang tokoh, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi. Pak Presiden. Ya, ini maknanya foto ini apa? Karena agak dieksploitasi tuh sama semua orang tuh gue lihat tuh. Oke. Berarti saya bertugas sebagai penafsir gelagat ya. Iya. Penafsir gelagat kan? Enggak, ya tapi basisnya kan elektoral. Oh iya, jadi kan Pak Jokowi itu manusia politik yang rasional dengan perhitungan-perhitungan politik. Tiga-tiganya manusia politik. Ya, jadi memang kemarin sempat baca juga di media online-nya. Itu yang pertama responku yang aku lihat itu langsung kulihat Facebooknya. 2 tokoh ya, Prabowo sama Ganjar. Rupanya yang paling banyak lebih senang dengan foto itu. Dengan foto itu rupanya Pak Ganjar nih. Yang lebih sur ya. Lebih sur.
Taunya aku diumbang, tapi aku sur. Lebih sur ya. Kemudian banyak sekali tafsir ya dari berbagai teman pengamat juga menafsirkan bahwa ada kemungkinan pasangan ini Prabowo atau Prabowo Ganjar inilah yang kemudian akan direstui. Karena sebelumnya kan Jokowi sudah sering ya mengendorse kedua figur ini. Tetapi buat saya sendiri sebenarnya ini hanya penegasan bahwa dari Jokowi bahwa ya inilah dua orang inilah yang akan ini jagoku gitu kan. Sembari memberikan sinyal mana jagomu, mungkin seperti itu ya. Nah, dua orang inilah jagoku, kira-kira seperti itu. Sinyal kepada siapa? Pak Surya Paloh. Kalau SBY ya. Pak SBY mungkin ya kan, ke Surya Paloh gitu ya, atau ke Pak Yusuf Kala mungkin. Oh, berarti Bang Rio nggak ngelihat nih kemungkinan orang ini dipersatukan gitu. Dari basis elektoral sebenarnya ini mungkin saja, Ri. Ya kan, tapi pertanyaan seperti obrolan kita di di angkringan lah ya. Apa kalau misalnya katakanlah Prabowo Ganjar, ya kan? Prabowo Ganjar. Kalau Ganjar masih benar berjaket banteng dan berjaket merah gitu ya. Emang mau PDIP sebagai calon wakil presiden. Loh, partai ini gede loh. Ya kan, survei terakhir kami nilai elektoralnya partai ini 20%. Jauh dibanding Gerindra yang 12%. Begitu ya. Nah, kalau kemudian dibalik misalnya itu 20% dengan belum menentukan dan tidak memilihnya masih gede itu ya. Sekitar 15%. Iya, masih gede. 15% gitu ya. Nah, kalau misalnya Ganjar Prabowo memang rela si Prabowo yang ketua umum partai, ya kan? Ya. Kemudian seorang capres 2 kali, ya cawapres sekali untuk kembali menjadi cawapres. Nah, tapi tunggu dulu. Pertanyaannya, apa iya Ibu Mega udah legowo ngasih ke Ganjar? Itu pertanyaan semua orang, ya kan? Tapi dengan muncul-muncul kayak gini kan harusnya tanda-tanda kan? Semakin kesini saya melihat Ibu Mega semakin lihat treatmentnya waktu di sidang karena ngomong capres waktu itu, saya melihat itu treatment yang sayang lah menurut saya. Ke Ganjar ya, bukan treatment yang keras seperti di awal-awal begitu ya. Biasanya didiemin kalau silent treatment kata anak Jaksel gitu ya. Nah, jadi kalau gitu kita ngelihat ya, berarti kalau pertama problemnya adalah kalau memang untuk membantah kemungkinan dua orang ini akan berpasangan, kan pertanyaan pertamanya siapa yang akan jadi capresnya, itu aja pasti rumit kan. Itu pasti butuh waktu yang lama ya untuk memastikan siapa yang jadi capresnya, karena dua-duanya siap. Dua-duanya tidak hanya siap dari segi partai, tapi siap dari segi elektoral. Iya kan? Iya. Dua-duanya Ganjar dari survei dari tahun 2001 sampai sekarang tetap nomor 1. Kalau Prabowo bisa naik turun. Munculnya Anies dia kemudian agak turun, sekarang sudah mulai fit lagi nih. Iya, mulai naik lagi begitu. Nah, tapi Bu Mega tadi tampaknya gesturnya agak melunak ya. Melunak. Nah, dengan melunaknya Bu Mega, Ganjar lebih yakin untuk lebih tampil gitu. Buktinya udah sering keliling-keliling kan. Dan makanya dieksploitasi itu foto kan. Iya kan? Itu kira-kira ya. Itu kita lihat, coba dicek di Facebooknya, memang dia sengaja itu ya, tim medianya itu menunjukkan bahwa ini sudah dapat dapat restu nih, ya kan? Nah, tinggal kita nggak tahu ya nanti Megawati seperti apa. Tapi beginilah ya, saya masih meyakini dari bahasa manusia politik, semuanya yang terlibat ini kan manusia politik semua, bahwa kemenangan itu adalah pikiran yang paling utama dan pertama yang dipikirkan oleh semua pembuat keputusan di elit partai. Kemenangan itu. Nah, sekarang apakah kemudian Megawati sebagai ketua umum partai yang paling besar di Indonesia ini mau membuat satu uji coba tetapi dengan resiko yang besar, misalnya tidak menang begitu. Kok pikiran saya mengatakan bahwa Megawati akan rasional di menghadapi 2024 nanti itu. Berarti Ganjar ini kalau kita bilang udah pegang
tanda kwitansi lah ya, walaupun belum stempel tiketnya, tapi udah ada tanda terima nih gitu kan. Ya sekarang pilihannya siapa, Ri? Ya kan? Ya. Kalau nggak Ganjar, Puan Maharani. Puan Maharani seperti kita ketahui memang latar belakang, background, pengalamannya oke. Ya kan, dari segi ideologi, terahnya juga sudah oke. Cuman basis elektoralnya belum naik-naik kan. Ini yang menjadi persoalan begitu. Nah, pertanyaannya gini, Bang Rio kan sering lihat survei, sering lihat data. Kan Puan itu popularitas tinggi, kedisukainya kecil banget. Betul. Resistensi tinggi. Kira-kira sosok Puan ini menurut Bang Rio, apa yang membuat resistensinya itu tinggi? Begini, Puan itu jarang sekali terlibat di dalam pembicaraan yang tentang bagaimana sih Indonesia tahun ke depan ya. Dia sebagai pemimpin di DPR misalnya tidak banyak mengambil peran terlibat dalam pembicaraan yang membahas tentang narasi-narasi besar kebangsaan. Ya, sehingga publik banyak tidak tahu. Sebenarnya publik tuh pengen tahu juga nih. Walaupun dia melakukan itu sebenarnya menurutku ya. Karena misalnya kayak cuti hamil tuh ada apa undang-undang ada yang baru disahkan tuh soal cuti hamil, terus TPKS juga beliau ikut di situ karena seorang perempuan juga gitu kan. Nah, sebenarnya banyak momentum-momentum untuk membicarakan dan mengeluarkan produk legislatif yang bermanfaat dan memiliki dampak kepada publik secara keseluruhan. Tapi artinya pembacaan Bang Rio melihat bahwa ternyata publik menangkapnya nggak kayak gitu. Katakanlah itu benar, berarti secara teknis harus diakui tim medianya kurang menyampaikan agresif itu kan dalam menyampaikan apa-apa yang menjadi buah pikiran Puan Maharani. Ya kan, sebagai politisi, sebagai ketua DPR, sebagai elit partai PDIP, berarti kan kurang agresif itu membangun narasi itu. Kalau emang sudah melakukan itu gitu ya. Itu saja menurutku. Jadi publik ini kan pengen tahu kira-kira kalau Indonesia dipimpin sama sosok perempuan seperti Puan Maharani gitu ya. Karena juga tidak kita akan dapat apa kira-kira. Ya, apa sih yang mau dibayangkan orang begitu ya. Dan kemudian dicari korelasinya. Nah, nilai juangnya proximity buat masyarakat tuh apa ketika Puan itu. Nah, berarti kalau Ganjar sebagai survei tertinggi itu udah terjawab dong pertanyaan itu. Yang mana? Gimana kalau Ganjar jadi presiden Indonesia? Ganjar itu kan apa yang dia berikan dan yang diterima di kepala orang. Uniknya gitu. Begini, ketika kita ukur dari aspek masyarakat melalui survei opinion publik, kita juga ukur dari survei opinion tokoh, ya kan? Nah, ketika kita melihat dari dua sisi itu, persepsi elit dan persepsi massa, rupanya orang itu menyukai Ganjar karena apa? Karakter kepemimpinannya. Narasinya tidak harus kemudian menjadi besar, tetapi ketika dia misalnya berbicara tentang tagline dia orang korupsi orang ngapusi misalnya seperti itu. Buat yang anti Ganjar di Jawa Tengah ada tambahannya tuh. Orang ngopo-ngopo katanya. Iya. Kalau ketemu anti Ganjar pasti ditambahin tuh. Nah, tapi setidaknya orang itu memahami bahwa Ganjar itu giat sekali membangun narasi-narasi di media sosial, Ri. Ya, betul, kan? Dia medsosnya jalan ya. Medsosnya jalan, gitu loh. Dan jadi dekat orang. Orang akhirnya merasa bahwa Ganjar itu betul tadi, iya kan? Ada proximity, dia merasa diwakili sama Ganjar apa yang dikerjakan. Memang di sisi lain saya juga harus mengakui bahwa relawan-relawan Ganjar itu banyak, kan. Dalam manajemen politik kita nggak bisa melepaskan variabel itu. Ya, dan relawannya itu juga yang menceritakan ide-idenya. Betul Ganjar sekali. Itu. Dia menjadi amplifier apa yang sudah dikerjakan. Nah, berarti Ganjar. Kan problemnya adalah amplifiernya Puan ini nggak bekerja dengan optimal. Setuju. Iya kan, itu satu. Sama kayak Erlangga. Iya, sebabnya bisa mereka yang nggak mumpuni atau memang narasinya yang nggak disiapkan dengan proper gitu. Aku percaya peperangan itu. Kalau kan ini peperangan gitu ya, itu dimenangkan dengan persiapan. Ya, aku percaya itu bahwa
Orang bisa menguasai medan peperangan, kata Sun Tzu begitu kan. Ketika itu well prepared dia. Betul. Kan? Persiapan itu yang menentukan pertempuran yang cuma 1-2 hari ini kan. Betul. Itu. Aku percaya itu. Berarti siapa kandidat yang masih ngos-ngosan soal elektabilitas, soal kedisukaan oleh masyarakat, itu berarti mereka masih belum firm di sisi manajemen kampanye. Ya, artinya Bang Rio, kalau kita lihat, kalau menganalisis ya, kalau kan nggak mungkin orang-orang yang di sekitar Mbak Puan ini tidak mumpuni dalam berkampanye karena mereka politisi-politisi ulung semua. Ya buktinya waktu ke sawah di Banyuwangi dulu, ya kan? Nandurnya aja kebalik begitu. Berarti kan nggak well prepare. Iya, maksudnya nggak ada masalah. Maksudnya ya kalau lihat kapasitas amplifiernya. Kan itu orang yang udah teruji dalam kampanye semua kan. Betul. Bukan ya? Betul. Iya kan, artinya kan yang menjadi problem adalah racikan narasinya yang menjadi think tanknya yang nggak ada, yang nggak sejelas Ganjar gitu visinya gitu. Betul, jadi dapurnya maksud Anda. Iya, dapurnya yang tidak firm begitu. Iya, tidak firm gitu. Tidak firm, betul. Tidak sekokoh apa yang dilakukan oleh Ganjar. Ganjar mungkin di dapurnya dia idenya udah jelas apa. Betul. Ya udah, amplifier tinggal menceritakan ulang dengan bahasanya masing-masing kan. Ini gitu. ya, dalam manajemen politik itu ada namanya strategic scenario planningnya. Ya kan? Ganjar itu bermain di situ. Ya kan? Anies kita lihat strategic skenario planningnya apa? Perubahan. Narasi-narasi perubahan kan didenyutkan terus kan? Iya. Ya, narasi perubahan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa dari Puan Maharani? Strategiknya apa untuk memenangkan proses pertarungan politik ini? Ini kan kayak orang sedang merayu masyarakat supaya masyarakat itu suka sama Luri, ya kan? Betul. Atau suka sama si A, si B dan si C, begitu kan? Nah, apa nih kemudian batang pohonnya apa nih? Tapi kan narasi itu 80% keberhasilannya tergantung si tokohnya juga kan. Betul, dalam menyampaikan. Iya kan, maksudnya dalam menyampaikan. Tokohnya nggak punya ya bermasalah, ya narasinya susah juga mau digoreng kayak apapun. Tergantung gitu. Tokohnya dan tempatnya menurut saya juga. Saya kasih contoh ya. Misalnya Risma marah-marah di Jawa Timur. Relevan karena orang Jawa Timur belakraan gitu kan. Ya, konteksnya. Gayanya sudah seperti itu. Tapi di Jakarta Kemensos lebay kan, apa nyuci mobil kemarin kan, ternyata pajaknya mati mobilnya kan. Nah begitu. Tradisi Jakarta nggak sespontan itu gitulah gitu kira-kira. Berbeda. Ya. Jawa Timur, Risma laku banget di Surabaya, bahkan sampai ke Jawa Timur. Gitu. Tapi ketika ke sini udah berbeda stylenya, budaya politiknya ya. Dan harusnya timnya kan bisa merespon itu, tapi mungkin Bu Risma masih terbawa suasana Jawa Timur. Dipikirnya kan? Ini sama kayak tanah Jawa Timur yang ada orang Madura begitu ya. Nggak tahu kalau orang Madura di Pulau Madura sama Madura di Jakarta ada beda ininya, cara berpikirnya. Di Jakarta udah jadi Adi Prayitno. Bang Adi, Anda datang sini dong. Jangan TV terus Anda. Kawan sahabat saya. Nah itu Bang Rio. Nah artinya nih kita coba analisis lagi nih ya masalah Puan ini. Saya kan kalau kita lihat ya, ini mengutip imam politik saya juga, Hasan Nasbi ini kan. Dia bilang gini, Mbak Puan dari RI 6 ke RI 1 itu kan gak jauh lah katanya. Cuma 5 aja beda aja ke atas kan. Atau ke RI 2 malah cuma 4 gitu kan, gak jauh sebenarnya dengan apa yang dicapai Mbak Puan. Kalau kita bandingkan dengan anak presiden lainnya, ya kalau Pak Jokowi kan masih in office, jadi kurang objektif lah kita ngomong gitu. Tapi Pak SBY misalnya, AHY, ya kita lihat Mbak Puan tour of duty-nya lebih panjang daripada orang-orang ini. Harusnya. Iya kan? Anggota DPR, dari menteri, ya, dari awal ya. Tour of duty-nya terbangun gitu. Betul. Sekretaris fraksi, pernah sekretaris fraksi, ketua fraksi ya pernah kan? Paling enggak. Gitu. Menteri. Ya. Trajektorinya dan tour of duty-nya panjang gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat resistensi terhadap Mas AHY itu mulai bisa diatasi gitu.
Nah, kira-kira apa yang membedakan Mas Ahaye dan Mbak Puan menurut Bang Rio? Begini, satu tadi kan kita menggunakan perumpamaan nih, ya perumpamaan bahwa sebenarnya dapurnya sudah jalan, sudah banyak Puan tuh merespon narasi-narasi besar kebangsaan, isu-isu yang itu populis lah, berpihak ke sebagian masyarakat begitu ya. Tetapi juga tidak kunjung bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Sementara AHY sejak jadi ketum partai, dia banyak melakukan safari politik, kemudian bangun narasi ini itu, dan nyatanya memang setidaknya ya belum di level capres, tapi di level cawapres udah mumpuni, sudah di level di bawah Sandiaga Uno, si AHY. Tapi keluar dari itu, menurut saya Puan tetap punya nilai jual, ya mungkin bukan di elektabilitas. Kita harus sadari bahwa Puan itu adalah top line dari PDIP Perjuangan hari ini, tokoh utama ya, bahwa dia kalau mau jadi cawapres kalau berat, peluangnya itu ada di cawapres sebenarnya, ya kan? Oke, elektabilitasnya gimana? Ya kan dalam politik bukan 1 tambah 1 jadi 2, betul. Ya kan? Sekarang siapa sih yang tidak pengen bergabung dengan PDIP? Ya kan? Misalnya jadi siapa namanya? Cawapresnya Prabowo misalnya seperti itu, seksi banget. Basis PDIP ini kuat gitu ya. Di Jawa Timur jangan tanya, Jawa Tengah apalagi begitu ya. Atau cawapresnya Anies kalau ini mungkin gitu ya. Lebih gila lagi. Anies Puan misalnya, itu dahsyat. Meskipun ada satu di kanan, satu di kiri, itu agak susah. Ideal untuk menghentikan polarisasi itu. Aris setuju kayaknya ini. Setuju saya. Anies Puan. Pokoknya saya ini Bang setuju apa yang orang nggak setuju nih. Ini pasti orang nggak setuju nih penonton kita nih. Duit apaan tuh katanya kan, ngarang nih katanya kan. Kayak gua aja, kayak lu aja yang lebih banyak bergaul sama orang politik daripada gua. Tapi kalau kita ini ya kontemplasi lah ya. Lu bagus loh itu. Bagus itu. Anies Puan. Ya kan? Satu pendidikan tinggi, orang dikenal pintar, ya kan, jaringannya luas. Yang satu pengalamannya tadi. Di pemerintahan yang dahsyat. Betul, Anies Puan itu menarik tuh, aneh juga tuh. Ya kan? Pendukungnya Mas Anies hilang sebagian, pendukungnya Mbak Puan hilang juga sebagian. Loh, apa sih di politik Indonesia yang tidak mungkin, Ri? Iya, kan? Tapi itu lucu. Di pilkada itu PKS sama PDI sering loh bergandengan tangan. Bahkan Pak Jokowi dulu didukung PKS loh. Nah, itu dia. Di Solo. Iya, kita ini kan sering main di lapangan, di pilkada tahu kok bisa mereka ini. Bisa walaupun sengit-sengitan juga. Dasar orang PDI gitu. Dasar PKS gitu. Sengit-sengitan kan. Iya kan, sewarna aja ada sengit-sengitan, apalagi beda warna kan. Di level gubernur pernah terjadi loh. Di mana? Di Sulawesi Selatan. Oh, Sulsel. Oh ya, Nurdin Abdullah ya. Kalau nggak salah ya, dicek ya. Coba Nurdin Abdullah itu. Kalau nggak salah, coba dicek itu. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, pilkada tingkat 2 lebih banyak. Lebih banyak. Itu. Nah, oke, kita kalau lihat AHY tadi gimana Bang? Maksudnya sama Puan tuh kalau kita bandingkan gitu, dua tokoh ini kan agak ya ini. Kalau bandingkan hanya di elektabilitas ya tentu kalah sama AHY. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa kalah? Padahal ini kan barang tour of duty-nya lebih panjang nih daripada AHY ini. Begini, di PDIP, katakanlah bicara basis PDIP aja yang 20% ya kan. Kenapa di internal PDIP orang terdeviasi dengan adanya Ganjar. Ya, adanya kan? Jokowi juga. Ada Jokowi juga. Ya kan, ada Risma juga. Jangan salah ya kan. Ada banyak yang. Ini baru PDI aja baru nih. PDI saja ini. Iya, betul. Nah, sementara di Demokrat dia kan cuma single. AHY satu. Ada 2 sih sebenarnya. Siapa? Jansen Sitindaun. Abangku. Idola gua tuh Jansen Sitindaun tuh. Genuine ya kan? Mantap kan Jansen Sitindaun kan? Nah, Bang Jansen, Anda datang sinilah. Jangan cuap-cuap di Twitter aja Anda sama Instagram. Ya kan? Agak lincah Bang ini. Oh iya ya, Bang Andi Arief juga undang ke sini lah. Iya, Bang Andi Arief juga. Iya, Bang Andi Arief di Twitter sini terus kan. Nih yang jago-jagoan Twitter tuh datang sinilah, kita ngobrol nih gitu loh.
Jangan nge-tweet hilang. Bang Andi Arief tuh itu tuh kelakuannya kan. Habis nge-tweet hilang kan. Bang Yansen juga tuh sama aja tuh dua tuh. Ya kan? Nah, iya ya di segmen pemilihnya aja itu udah belahannya udah banyak. Harus diakui banyak. Dan data kami menunjukkan 62% itu Ganjar. PDIP konsisten itu di angka 60%. Jadi split tiket voting nih ya. Keinginan elit sama keinginan massa. Dewan Kolonel sama keinginan pemilih ini agak. Tapi juga harus diakui bahwa partai yang tertib terhadap dukungan elit partainya itu ya PDIP dan PKS gitu. Ya. Ketika A diputuskan mereka akan. Nah, oke, kita geser lagi nih, Bang. Ini udah agak ngerti gue nih kenapa itu tuh jadi pertanyaan gue tuh selama ini, kenapa lu orang bisa suka AHY tapi ke Mbak Puan ini susah ya gitu. Karena ada yang mendeviasi. Iya. Deviasinya 60%, bayangkan coba. Berarti memang strategi orang kayak Mas Bambang Pacul tuh udah tepat tuh ya. Gimana tuh? Di dalam ditertipin dulu. Iya kan? Ditertipin dulu di dalam kan, baru habis itu jualan keluar kan. Udah tepat kan itu kan? Iya kan? Tidak berbaris katanya kan. Dibikin barisan dulu. Iya kan? Benar kan itu kan? Iya, ya itulah pikiran saya tetap sama bahwa PDIP itu partai yang sangat solid ya. Harus diakui itu solid. Gitu. Ya. Pernah nggak cek sejarah orang yang kemudian keluar dari PDIP kemudian jadi orang besar? Nggak ada sih. Ya itu juga yang Ganjar takut kan. Ayo, walaupun ya kan? Udah disiapin KIB segala macam juga nggak akan berani kan. Nah, itu. Banteng ini tenaga 2 kali lipat kalau udah kejadian kayak gitu bang. Iya kan, pengalamannya kayak gitu kan. Langsung tenaganya bercampur amarah ini makin kenceng kan dalam perebutan elektoral ini kan. Itu berarti kan sense di internal mereka kan tinggi sekali kan, dibanding misalnya pecahan dari Golkar kan jadi semua. Ya kan, bahkan sudah pemain utama sekarang ya kan. Iya. Prabowo Subianto, Surya Paloh, ya kan. Ada dulu Hanura juga, salah satu pemain utama. Emang gitu. Golkar tuh ini ya, university ya. Kayak lembaga survei juga. Iya. Ada ternak-ternak. Iya. Alumni Saiful Mujani, alumni Bang Andrinov. Bang Andrinov, kapan mampir sini bang? Bang Andrinov tuh narsum pertama gue loh di ini. Oh ya? Di Adu Perspektif. Adu Perspektif yang di Detik itu pertamanya narsumnya Andrinov sama Rocky Gerung. IKN ya? Dia ngomongin IKN. Ya, Bang Nov ya. Bang Nov itu 1 juta politik pertama gue dari Bang Nov. Dulu tahun 2008 tanggal kalau nggak salah Bang Nov mungkin bisa koreksi 16 Desember 2008. Dia bikin launching visi Indonesia 2033. 2011 itu di 2000 di Wisma Antara. Enggak, yang 2008 itu ulangan tuh. Pertama kali tuh 2008. Yang datang Priyo Budi Santoso waktu itu. Nah, ini yang datang Prof Erani waktu itu dari Malang. Datang juga waktu itu. Nah, itu 2008 ada juga. 2008 pertama kali, Bang. Di Hotel Sultan. Pertama kalinya gue makan di hotel tuh gara-gara Bang Nov tuh. Mantap juga nih. Gue datang lah bantu-bantu Bang Nov di MC waktu itu. Di MC ada wartawan gitu kan. Masih kuliah ya? Masih kuliah semester 2. Oh, masih baru banget. Tenaga kerja murah. Tapi Bang Nov tuh yang membuat apa yang gue punya dari jalur politik hari ini bang, itu 1 juta pertama dari Bang Nov. 1 juta pertama? Iya, 1 juta pertama dari Bang Nov. Di acara itu gue dikasih 1 juta. Di Jakarta ini ya? Iya, di Jakarta. Di Hotel Sultan acaranya Visi Indonesia 2033. Dia bicara soal pemindahan ibu kota. Tahun 2008. 2022 dia datang ke acara gue untuk bicara soal pemindahan ibu kota itu. Dan undang-undangnya udah diketok. Jadi nggak tuh? Ya kan udah diketok. Masalah jadi atau enggak kan urusan capres presiden nanti. Mas Anies saja bilang lanjutkan kok, ada undang-undangnya. Sesuai konstitusi kan. Iya, ya ada kan ngomongnya.
ya kan? Nah ini cerita soal side story-nya ternak-ternak ini. Jadi itu Bang beneran loh, itu gue lepas dari naik turunnya relasi sama Bang Nov kan, beliau jadi pejabat naik turun, maksudnya kan kadang-kadang kita susah ketemu gitu kan karena jadi pejabat, tapi selalu gue bilang mana-mana, dua dapat penghasilan dari politik hari ini 1 juta pertamanya dari Andri Nov Caniago. Iya. Ya, Bang Nov manijin. Mantap itu. Iya kan, nah, kita nggak boleh lupa lah, ya kan. Iya Bang. Sama guru ya. Iya sama guru. Guru lah. Walaupun naik turun kan. Bang Novnya juga naik turun kan. Nah balik lagi Bang. Ini kan kita masuk ke Prabowo. Prabowo Subianto. Iya, Prabowo ini orang membayangkan dulu, aduh dukung Prabowo lagi nih, kalah lagi nih pasti gitu. Baunya bau kalah gitu. Sempat ada image itu. Nah tapi kita lihat belakangan transisinya bagus banget. Betul. Dia jadi orangnya Jokowi dan endorsement Jokowi beberapa kali diucapkan dan nggak hanya tempelan. Maksudnya gini, tiba-tiba Pak Jokowi endorse Bu Puan itu akan dipikir publik jadi tempelan gitu. Tapi ke Pak Prabowo tuh enggak gitu. Musuhmu adalah kawanku, kan begitu. Ya, the enemy of your enemy is my friend. Nah itu kira-kira begitu kan. Iya kan. Dan transisinya cepat jadi orangnya Jokowi itu. Andaikan mungkin tidak ada Anies Baswedan, mungkin tidak akan secepat itu. Oke, jadi Ya, Pak kan? Prabowo harus berterima kasih kepada ABW ini ya. Harus ya, mau terima Dalam kasih apa konteks enggak, ini, dalam konteks dalam ini, iya. momentum itu, kohesivitas itu semakin kuat Iya. ketika ada variabel yang dianggap oleh Jokowi, ya kan, itu the others. Bukan Diferong. Nah, filsafatnya dalam analisis kan gitu tuh kan. Perspektif konstruktivis kan the others. The others. The others, ya kan? Yang di luar dari orang-orang yang sedang didorong sama Jokowi untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Bukan di luar orang-orang, bahkan nggak dianggap orang. Kan di others konsepnya gitu. Sang lian ini kan itu. Iya kan, nggak dianggap orang. Lainnya kan? ya. Iya lainnya. Lainnya. Bukan orang berarti kan itu. Dianggap outliner Iya. dari kelompok ini, gitu. Itu yang menurut saya yang mempercepat proses transisi yang Ari sebutkan tadi. Jadi gitu. Anies Baswedan tuh menjadi pelumas untuk menjadikan Prabowo menjadi orang Jokowi ya, membuat itu pelumas menjadi cepat atau ikat pinggang atau apalah ya, ya, mempercepat lah, akselerator lah transisi dari ini. Mungkin kalau tidak ada variabel Anies Baswedan, itu mungkin juga akan ada naik turun juga dinamika antara Prabowo yang maksa terus untuk mencalonkan diri, sementara Jokowi juga punya kandidat-kandidat yang lainnya. Begitu. Oh, jadi memang balik lagi nih, berarti faktor Anies ini ya menjadi alasan dan menjadi pemicu terjadi internal competition di orangnya Jokowi ini nih. Berarti orangnya Jokowi dan non Jokowi kan kategori politiknya nih. Gini coba, pernah nggak narasinya itu Anies versus Ganjar atau Anies versus Prabowo? Perbincangan kita, Enggak. Ya di media ada macam-macam, enggak kan? Anies selalu diposisikan sebagai lawan dari Jokowi. Dalam kacamata tertentu, dalam derajat tertentu, ini sama-sama menguntungkan sebenarnya. Ya kan? Menguntungkan buat orang-orang yang di-endorse sama Presiden Jokowi, juga sebenarnya bisa menguntungkan juga buat Anies Baswedan. Dia jadi gede juga. Iyalah. Iya kan? Benar. Panggungnya kan disiapkan nih sama Jokowi. Iya kan? Akhirnya semua orang mengamati dia kayak di spotlight begitu ya, di ring itu. Cuman masalahnya siapa yang bisa segera memenangkan pertarungan di ring itu gitu. Tapi berarti Mas Bang Rio, membunuh peluang Anies Baswedan untuk maju ini juga akan merugikan bagi kelompoknya Pak Jokowi dong berarti. Kan ada isu misalnya kan kemarin ada isu yang mengatakan bahwa deklarasi Nasdem itu didorong karena ada KPK apa segala macam gitu untuk menjegal Anies Baswedan lah, ada yang mengatakan kayak begitu. Kalau mau dicariin artikelnya banyak banget, di acara gua di Detik juga banyak yang ngomong kayak gitu. Iya. Nah, artinya sebenarnya menjegal Anies Baswedan itu juga
bukan pilihan yang strategis sebenarnya. Harusnya iya kan? Karena orangnya Jokowi nggak akan gede, malah itu akan membuat calon-calon dari luar orangnya Jokowi jadi paten juga buat maju kan. Misalnya let's say Mbak Puan, orang Aniesnya udah masuk penjara, ya ngapain Ganjar buat apa dukung Ganjar gitu misalnya. Bisa jadi seperti itu, Ri. Tapi begini, coba kita berpikir apakah kemudian cara seperti foto kemarin dua orang itu manusia politik itu di sawah itu 3 orang itu antara Jokowi kemudian Ganjar dan Prabowo itu menguntungkan nggak buat Anies, ya kan? Ini kan harus dibongkar cara berpikir membuat dalam perspektif konsultan misalnya begitu ya. Justru itu menguntungkan buat Anies begitu ya, bahwa pemilih-pemilih yang yang ada di dalam rengkuhan basis-basis tiga belah pihak ini itu bisa disasar sama Anies Baswedan gitu dalam kacamata itu ya. Tapi dalam kacamata normatifnya sebenarnya ya Jokowi hanya ingin memperjelas saja bahwa ini dukungan saya hanya kepada Prabowo. Ya kan buktinya udah banyak itu, relawan Projo juga sudah ke rumah ini. Ya, Bang Muni itu. Terus Bang kemudian bos Wowo nelpon gua nih bos. Siapa Emmanuel Ebenezer Ganjaris itu juga sudah ke Prabowo misalnya seperti itu. Ya, itu aja sebenarnya. Ya jadi ini memang udah dibagi juga sama Pak Jokowi ini kayaknya. Itu nggak tahu aku secara alamiah gitu. Hari ini pinter banget. Iya. Nah, berarti memang ya akhirnya kan Anies juga membesar gitu kan, dan 2 orang ini juga dapat panggung kan karena adanya pernah nonton ini nggak Bang Rio? Life of Pi dulu film. Ya. Anies nih Richard Parker-nya gitu loh. To make them survive gitu. Coba di cek tengah laut. Coba gitu. cek di percakapan ya, media sosial. Siapa yang paling banyak diperbincangkan? Anies Baswedan. Iya. Bukan Ganjar, bukan Prabowo. Betul. Yang paling banyak. Cuman memang tone-nya masih negatif ya, karena mungkin masih banyak dinamika dari sisi yang tidak suka dengan Anies Baswedan gitu. Tapi dalam perspektif media framing itu diuntungkan kan, karena muncul percakapan banyak banget itu. Buat Anies ya. Iya, itu free advertisement lah gitu. Itu iklan gratis kan. Ya. Kan mulut gitu. Pembenci itu efektif itu. Iya Bang ya. Nah, ini Richard Parker ini harus dipelihara juga ya berarti ya. Iya kan macannya ini kan macan di tengah laut. Iya, kalau nggak ada Richard Parker dia nggak punya insting to survive kan. Si Pai ini kan. Ya kan, Pai ini di sini bisa kita analogikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar lah. Betul. Iya kan? Anies ini Richard Parker ini. Ini cara berpikirnya Bang Rio nih, saya coba tangkap itu. Gua coba tangkap itu. Nah, kita nanti akan rilis survei ya bareng-bareng ya. Tapi saya kasih bocoran dikit aja bahwa sebenarnya dalam bacaan survei, baik dari semua lembaga survei, itu 3 orang ini kan sudah mentok nih sebenarnya. Ya kan? Si Ganjar kalau dalam simulasi 5 nama, 10 sampai 5 nama itu sudah tidak bisa sampai di atas sampai 35%. Ya kan? Kalau skenario 3 pasangan, berarti tidak ada nih yang bisa menang tidak menang 1 putaran, harus 2 putaran. Pertanyaannya sekarang, kalau 2 putaran siapa yang paling diuntungkan? Gitu. Itu yang harus dipikirkan para elit politik menurut saya. Siapa ya? Iya betul. Karena mungkin salah satu calon udah ngeblok, udah susah untuk akuisisi gitu susah. Kan. Ya betul. Susah. Sekarang basis masanya siapa yang paling liquid? Kalau dugaan saya basis masanya Prabowo sama Anies Baswedan. Iya betul. Di karakteristiknya mirip-mirip. Gimana pun kan pindah ke orang baru lebih sulit daripada kalau kita ini pernah bersama dulu kan. Iya kan? Kira-kira gitu kan filosofinya. Nah, Bang, ini terakhir nih gue tanya nih. Soal ini gue nggak tahu, ini banyak partai yang percaya, termasuk PDI menurut gue. Yaitu gue menyebutnya the myth of kotel effect. Kalau orang bilang Ganjar ini adalah little Jokowi, ternyata the real Jokowi itu cuma bisa ngangkat PDI ya sekitar 2%,
3% lah dari angka yang sudah pernah didapatkan oleh Jokowi. Nah, apakah dengan mencalonkan Ganjar ini ya itu bisa membuat, apakah wajar PDI berharap limpahan kotel efek itu gitu? Begini, kalau konteks PDIP sebenarnya tidak mencari itu. Mungkin kotel efek itu sudah nggak dianggap sama orang-orang PDIP. Ya kan? Karena basisnya, baseline-nya sudah gede, Ri. Udah gede. Udah gede, Ri. Iya kan? Kalau mau jujur, justru Ganjar itu dapat sokongan dari internal PDIP 62% coba. Kotel efek itu dibutuhkan untuk partai-partai yang menengah ke bawah. Maka kemudian Nasdem melakukan itu kan, berharap kotel efek. Apakah ada kenaikan? Ada, meskipun masih lamban menurut saya. Dengan dia melakukan upaya sosialisasi Anies ke beberapa tempat, ada. Survei kami sudah menunjukkan Nasdem di 6% baseline-nya dari 3,4 ya. Sebelum di ini ada tapi lamban. Ini prosesnya. Apa yang jadi, membuat arus cepat itu, apa? Gimana kalau itu mempercepat itu gimana? Cara mempercepat? Iya, kotel efek Anies. Terhadap Nasdem. Ya. Makin sulit karena sudah ada partai lain yang juga ikut nimbrung di situ. Iya. Jadi kalau kamu mengatakan itu mitos, tidak sebenarnya benar, tapi kalau itu dikatakan ada, tidak juga besar. Betul. Adalah. Ada. Ya. Kembalinya itu adalah. Ya, tapi lu jangan ngarep dari situ semua juga suara kan gitu kan. Problemnya itu. Ini tetap kalau terbuka pemilihan besok, tetap kerja caleg itu dan menyandingkan dengan calon presiden itu masih signifikan menurut saya. Ya. Jangan berharap dari kotel efek. Ya, jadi foto presiden itu akan membantu caleg untuk dapat segmennya presiden itu aja. Betul, kan sebenarnya kan. Betul. Dan sebaliknya caleg yang punya basis massa ratusan ribu itu bisa membuat pemilih yang tidak suka dengan capres yang didukung oleh partainya untuk ikut terlibat mendukung partai itu. Gitu. Dua-duanya bisa dapat ini. Dua-duanya bisa dapat. Oh iya, jadi longgar juga ya sebenarnya. Longgar ini. Ya, betul. Kecuali pertarungan tertutup. Atau dua partai kayak di Amerika kan, Republikan sama Demokrat gitu. Ya. Itu bisa lebih ketat lah itu pasti. Gitu. Jadi ya dibilang mitos ada, tapi dibilang ada ya mitos itu. Nggak gede gitu. Kata bahasa indak joleh itu. Iya, indak joleh. Indak joleh itu. Iya kan. Jadi argumen untuk mencalonkan presiden dengan menggunakan narasi kotel efek itu bisa dikatakan ya terlalu berharap banyak gitu ya. Kalau konteksnya partai seperti PDIP bahkan sudah tidak ada menurut saya. Oke. Kalau PDIP sudah tidak berpikir tentang kotel efek. Berarti menang pilpres itu aja pikirannya. Menang aja, menang pilpres saja. Sementara kalau partai-partai yang kecil yang pengen naik ya ke levelnya menjadi ke level 1, 2, 3 misalnya kayak Nasdem, PKB, bikinan lain-lain itu masih mungkin untuk dilakukan begitu. Nah ini gue tertarik nih satu hal juga nih soal teritori, Bang Rio. Oke. Banyak yang mengatakan bahwa battleground sebenarnya itu ada di Jawa Timur di 2024. Ya. Karena belajar ke yang sebelumnya gitu. Apa kunci kemenangan di Jawa Timur? Kalau kita lihat ya, misalnya nih ya, banyak orang mengaitkan nama Khofifah gitu. Salah satunya Surya Paloh mengatakan Khofifah, yang pada faktanya kalau kita lihat Khofifah ini maju di pilkada aja 2 kali kalah kan? Betul. Iya kan? 2 kali kalah. Dan memang punya basis massa dukungan NU yang sangat besar. Saat ini NU gitu. Tidak pernah mendukung. Ya masa NU maksudnya. Muslimat ya. Ya muslimat yang cukup besar, yang sangat identik lah dengan Bu Khofifah gitu. Kan? Nah, pertanyaannya sebenarnya gini. Ini kalau kita lihat pola Pilpres 2 sebelumnya ya, nggak ada tuh wakil presiden dari Jawa Timur, nggak ada juga kan? Nggak ada. Iya nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini kenapa pikiran itu muncul gitu sekarang gitu? Maksudnya apakah dengan mengambil kepala daerah Jawa Timur itu dengan serta merta itu
akan memperbesar peluang untuk menang di pertarungan Jawa Timur ini. Kalau kita lihat dari pilpres sebelumnya nggak ada. Dalam bayangan strategik itu ada. Dalam bayangan ini ya strategik itu ada. Ya kan, kenapa kemudian karena begini, misalnya Prabowo 2014 kalah 67% ya di level itu. Kemudian di 2019 kalah di hampir di 15-16%. Ya, dua-duanya kalah di Jawa Timur, dua-duanya dia kalah. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dua-duanya kalah dia di situ. Nah, oleh karena itu sekarang berpikir yang disebut battleground itu setuju aku. Kalau dikatakan itu Jawa Timur. Ya kan? Cuman kalau kita peras nih tokoh-tokoh Jawa Timur siapa saja, paling tidak bacaannya itu ada Khofifah. Yang paling jelas lah itu ketua muslimat, ya kan, gubernur, meskipun udah pernah dua kali kalah pilkada, tapi hari ini dia jadi gubernur. Terus kemudian representasi dari NU, basis NU itu di Jawa Timur, meskipun nanti mungkin butuh segmen khusus ya untuk bedah Jawa Timur karena NU-nya itu berbeda. Ada 4 telatah di situ dan itu punya budaya politik yang berbeda. Ada Madura, Pendalungan, Matraman dan Arek, itu beda banget. Termasuk sphere of influence dari kiai dan pondok pesantren itu beda. Ini begitu fokus tersendiri lah nanti itu bagus itu. Nah, sekarang Anies ya, Nasdem dan Anies memang menginginkan kata-katanya sih yang menginginkan itu Khofifah. Udah nyebut kok. Udah nyebut ya, menginginkan Khofifah. Jelas karena apa? Karena basis NU itu yang menjadi perebutan. Ini sebenarnya kalau ada papan nih jelas nih, ya kan? Ini ada PDIP di sini, ini ada PKS, kemudian ada atau orang-orang Anies lah di sini ya, di sini di kanan di kiri. Nah ini ada PKB masa NU nih. Ada NU yang agak ke kiri, ya nasionalis lah narasinya. Ada yang agak ke Habib Rizik aja ngaku NU loh, iya kan? Betul. Nah seperti ini. Ini yang ke kiri ini misalnya kayak Gusmis lah gitu ya. Kira-kira begitu lah ya. Ya kan? Nah, kemudian ini masa kan pertarungan di tengah. Nah, yang disebut tengah itu kalau Jawa Tengah jelas mostly itu adalah merah. Jawa Barat mostly adalah agak ke sini nih. Iya kan? Nah, Jawa Timur itu ada dua-duanya, Ri. Iya. Ada yang sini, ada yang sini. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ada kanan dan kiri. Kanan kiri, gelandang kiri sama gelandang kanan ini bersatu di Jawa Timur. Madura itu pulau kan, pulau sendiri kan dia. Kulturnya berbeda itu. Itu sama kayak Pendalungan. Nah, makanya itu pertanyaan gua. Apakah dengan mengambil wakil dari Jawa Timur itu serta-merta akan menjadi solusi untuk menang dalam battleground itu gitu? Pemilu 2024 khususnya Pilpres itu akan menjadi penentu, harus diakui. Mengambil orang Jawa Timur. Mengambil orang Jawa Timur. Walaupun sebelum-sebelumnya nggak pernah dilakukan. Justru karena itu, karena tidak pernah dilakukan, ini saatnya mengkonsolidasi Jawa Timur dengan simbol orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Nah, pertanyaannya siapa? Ya ada Khofifah, ada Muhaimin, ada banyak lah. Ada banyak. AHY pun orang Jawa Timur. AHY juga orang Jawa Timur. Punya 6 juga itu bupati di sana katanya begitu. Iya, kultur politiknya agak beda kan. Pacitan di situ tuh Matraman beda lagi. Beda lagi tuh, iya kan? Beda sama Madura sama Pendalungan. Nah, makanya itu juga yang menjadi keresahan gua ketika nyebut harus tokoh Jawa Timur. Ini kan kalau kita ngomong tokoh Jawa Timur ya kulturnya ini kan memang nggak sama gitu loh. Betul. Iya kan? Nggak sama. Malah kalau ambil satu tokoh Jawa Timur bisa aja jadi kontraproduktif di kultur yang lain gitu kan, kita nggak tahu. Tidak gitu. Sama, tapi bisa dikonsolidasi melalui elit-elit kiai-kiai di sana. Ulama masai di sana bisa dikonsolidasi. Dengan narasi dia orang NU, dengan narasi dia orang Jawa Timur. Ya kan? Itu bisa dikonsolidasi menjadi kekuatan yang besar. Walaupun belum ada pembuktiannya juga di pemilu presiden sebelum-sebelumnya karena nggak ada orang Jawa Timur kan jadi wakil 2 kali terakhir. Hasyim Musyadi juga dulu pernah. Kalah. Iya kan? Gitu. Pembuktiannya nggak ada gitu loh. Ya itu sebagai Gus Dur pernah dong. Kan di DPR pemilihannya. Di MPR pemilihannya. SBY orang Jawa Timur. Ya kan bukan wakilnya. Bukan wakilnya, ini kita ngomong wakil nih gitu kan. Iya kan. Nah, secara konsep bisa diterima, tapi fakta politik kan butuh pengujian sebenarnya, Bang. Itu loh maksud gua. Lu setuju nggak dengan pendapat gua itu? Boleh. Makanya ini saatnya untuk diuji. Iya kan? Bener nggak teori itu? Dulu kan pernah diuji Kak, nggak proven mengambil wakil orang Jawa Timur ini ketua dengan PBNU. Iya, ketua PBNU kurang apa gitu. Ya kan nggak proven gitu. Pak Bud orang mana? Pak Bud Budiono Jawa Tengah ya.
Jogja. Pak Budiono orang Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah kan. Iya. Nah, itu maksud gua. Ini kan elit ini menurut gua sur dengan pemikirannya sendiri gitu kan. Ngambil itu yang mana buktinya sebelumnya belum ada. Ya di atas kertas itu dibutuhkan, Ri. Iya, di atas kertas. Di atas kertas dibutuhkan. Setuju. Iya kan? Memang pembuktiannya yang belum. Pembuktiannya belum. Belum gitu. Iya kan dulu pernah dibuktiin dan kalah gitu kan. Kalah ketika Mega Hasyim ya kalau Iya. nggak salah. Nah, Pak SBY-nya orang Jawa Timur kan. SBY orang Jawa Timur. Iya. Ini kalau ngambil wapres orang Jawa Timur apakah ini jadi problem jadi harus apa lebih solusi? spesifik lagi menurut saya, Ri, konteks hari ini. Iya. Karena pemain politik begini ya. Hari ini 3 orang ini kan tidak ada yang merepresentasikan basis massa NU. Yang top survei ini 3 ya. orang ini kan Ganjar, Prabowo maupun Anies. Iya kan? Nah, kalau berbicara kemarin misalnya Jokowi Ma'ruf Amin menang, ya kan? Itu kan membuktikan bahwa orang NU itu masih menjadi diperhitungkan dalam proses politik. Kalau kata Bang Romi, Anies Baswedan bukannya NU, Mas, Gus Romi gitu kan. Kata gua kemarin. Beda, Bos. Ya NU yang di sini. Anies Baswedan ini AR Baswedan, Partai Arab ini. Iya kan, pendiri Partai Arab kan AR Baswedan dulu kan. Oh, itu jauh lagi kalau dia mau genealogi politik. Iya, makanya dia ngomong gitu. Pas kejauhan. Kejauhan. Belum ada representasi itu. Kalau bicara genealogi politik tahun 55 ya. Ini kan perwakilannya kan 1 PNI, Ganjar. Kemudian Prabowo militer, bukan PSI lah, PSI ya suaranya nggak ada kan? Ya agak lah, Sumitro kan? Iya, Sumitro, tapi Prabowo dalam konteks ini kan bukan PSI deh. Oke lah, militer. Iya, militer. Tapi pikiran-pikirannya juga ada loh. Oh ya, iya maksudnya, iya kan? Iya mewakili apa bang? Karena PSI kan nggak ada suaranya dulu. Iya betul. Pinter aja. Pinter, iya kan? Yang satu Masyumi, Anies Baswedan. Iya kan? Oh iya, Partai Arab ke Masyumi waktu itu. NU keluar dari Masyumi. Betul. Iya kan, belum ada representasinya. Itu iya, sementara 4 top line waktu itu PNI, Masyumi, PKI, NU. PKI siapa? Oke, sampai jumpa lagi Total Politik berikutnya. Makasih Bang Rio.